kue. Backingnya lah banyak. Biasa. Ini lagu soundtrack untuk Borprok. Kita semua bersaudara, singkirkan perbedaan yang ada. Jabat tanganku, peluk erat tubuhku. Kita berbeda, namun kita saudara. Langsung tembak. Selamat datang saudaraku di bumi selawang segantang. Selamat berjuang, selamat bersaing sehat. Tunjukkan sportivitasmu, junjung tinggi dengan cinta. Buat sejarah dalam dunia. Sebagai pelaku seni berarti kan mengamati juga nih, Ya. mengamati Secara keseluruhan. secara keseluruhan lah, baik itu Bangka Tengah ataupun provinsi kita Bangka Ya. Belitung. Cuman ya menurut abang pelaku seni di Bangka Belitung atau Bangka Tengah secara khusus? Kalau Bangka Tengah secara khusus memang bisa dikatakan kalau dibilang maju, tetap ada kemajuan. Tapi kalau misalkan dibilang wah itu memang belum. Jadi pandangan kamu, Ya, secara pribadi ya. Karena apa? Karena memang seni ini membutuhkan manusia-manusia yang jujur. Ya, SDM. Nah, itu yang persoalan. Oke. Dan seni ini berproses, Bang Hendri. Jadi tidak instan, ya, instan. nggak bisa instan. Cuma memang kita untuk membuat sebuah pattern bahwa ini loh karya Bangka Tengah tuh. Nah ini mungkin bukan tidak ada support, tapi mungkin belum apa ya, bisa dikatakan belum maksimal support kepada pegiat seni atau kebudayaan. Nah ini karena memang biaya mahal. Ya. Biaya mahal. Berkesenian itu biaya mahal. Makanya kita sering lihat misalkan pameran kebudayaan Jerman main kan. Mahal tuh. Dan dia tidak komersil tapi memiliki biaya yang mahal. Nah, itu. Tapi kan sebenarnya kan baca juga kita mulai kan media sosial di mana lah mulai bersama. Ya. Kalau menurut pendapatku sih ya, dengan kekuatan media sosial yang begitu besar sekarang ini sebenarnya tidak masalah juga kalau kita buat di lingkungan Bangka Belitung sendiri, cost lebih murah, terus SDM-nya banyak. Karena kalau kita ke luar negeri kan paling bawa kok 2 orang karya. Itu pun kadang-kadang karya orang tidak dibawa. Karena kadang-kadang orang nggak beli satu karya itu, contohlah kayak lagu misalnya, lagu orang kadang-kadang nggak ketemu dengan pencipta. Ya, cuman ya baca ini. Itu yang kalau bagiku harus kita mulai dari Bangka Belitung. Harus banyak. Sejauh ini sudah ada belum dari pihak pemerintah memfasilitasi para penggiat seni? Kalau Bangka Tengah sudah. Apa? Bentuk apa, Bang? Bentuk album kesenian daerah. Ade, Bang. Dan sebetulnya itu memang program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi turun ke kabupaten kota. Ade. Nah, memang kemarin tuh ada rencana di salah satu rekan Wanda Sona ya, pernah menghubungiku, ada niatan provinsi untuk menghimpun lagu-lagu daerah. Nah, itu bagus tuh. Ada yang Wanda Sona, cuma memang tak berprasangka buruk, kenapa tidak jalan? Nah, mungkin belum kesanin karena mungkin ada COVID. Kapan rencana COVID? Tahun ini tadi rencana. Pada saat kami berkomunikasi itu lumayan lama lah, ada setahun yang lalu. Ada memang rencana tuh. Jadi menghimpun lagu-lagu daerah se-Bangka Belitung, dibuat sebuah produk dan mungkin akan diperdengarkan di tempat-tempat
di tempat-tempat umum ataupun keramaian seperti di Bali. Tempat-tempat strategis untuk datangin turis domestik loh. Betul. Banyak lagu-lagu gitu ya, kayak contoh Yomia, itulah sebenarnya anak-anak kecil sekarang pun lah tahu lagu itu. Di Bali pernah aku berkunjung ke sebuah hunian lah, hotel lah. Nah, di lobinya itu ditampilkan kesenian khas Bali, dan akhirnya aku penasaran nih. Penonton tuh udah di lobi, namanya lobi. Arti kan orang hilir mudik baik, ada yang ngopi, tapi tetap jalan tuh pertunjukan tuh. Mau ada yang audien, terserah dia jalan terus. Akhirnya aku bertanya, aku lihat ada yang still, mungkin di pengelola hotel, yang level 3 aja ngobrol. Memang kami sini, kami perbuknya seperti itu, harus memberdayakan pelaku seni lokal. Pelaku seni lokal itu mereka bayar, hotel bayar. Yang kita belum ada sekarang mau. Nah, sebetulnya ada wacana, aku yakin wacana. Bukan wacana, jadi rencana ataupun niat baik dari pemerintah. Aku yakin seluruh pemerintah, pimpinan di pemerintah daerah, baik itu di provinsi, kabupaten, kota, tetap ada rencana. Niat kesanin, ya. Karena macam mana pun mereka harus berpikir keras, ataupun mereka memang jelas sekali kerenyek lah ningo anak-anak Bangka Belitung nih ada hasil lah dari sini. Nah, itu maksudnya. Di Bali seperti itu, Mak. Bisa ada niatan itu tanpa campur tangan pemerintah untuk mengawali, Bang. Sebetulnya kalau menurutku seni ini tes. Pada saat misalkan pengelola hiburan ataupun pengelola hunian hotel segala macam tak menginginkan itu, kita tidak bisa protes. Benar. Kan tentu yang jadi persoalan. Akhirnya kita ngotot, harus pakai dambus kan, micek. Nah, gitu kan. Mondai kan rupo hotel ini, tidak mungkin seperti itu. Nah, ini masalah tes. Nah, mungkin saja kalau pengusaha hiburan itu memang orang seni, pasti deh pasang deh panggung. Tujuan deh dengan adanya panggung, maka kawan-kawan yang musisi ini dapat nyari nafkah. Benar. Kadang-kadang gue miris dengan musisi-musisi Bangka gitu nih. Jujur baik. Seperti mandek, mandek. Jalan di tempat. Kadang-kadang mereka sudah berkarya, tiba-tiba bubar. Kita kita tahu bahwa beberapa kelompok musik yang kita kenal, salah satu kawan Kamang, Sonata. Dia dengan Kelaki itu. Kelaki. Sampai detik ini akhirnya udah bilang kenapa sampai tidak ada lagi karya yang baru gitu loh. Sedangkan Sonata juga sekarang fokus dengan Iwan Fals kan. Itu tadi. Memang dari awal Sonata emang di Iwan Fals ya. Seniman nih memang agak unik, Mang. Pada saat memang dia stuck berkarya, itu tidak sapa lah bacaan. Bisa maksa. Iya, cuma sayang begitu. Karena akhirnya dia dikenal cuma hanya pada saat di level daerah, Mang. Kita kan bangga pada saat ada klub musik kita ada asal dari Bangka bisa naik lagu enak-enak ya kan. Apalagi tujuan kita mengenalkan Bangka Belitung. Betul. Itu tadi kan. Jadi bagiku di mana ini kami lagi mencari akar permasalahannya. Kenapa banyak orang-orang di Bangka Belitung ini yang bagus-bagus, baik dari musik, dari tari, dari macam keika, dan itu sulit untuk maju pada saat di level nasional. Kalau aku sih menganggap bahwa dunia seni ini welcome to the jungle, tanda petik. Artilah masuk rimba. Disitulah pertarungan. Siapa yang barang dianggap nyaman dikejar orang. Siapa dia nyuguhin lemper, si kok nih kroket, rupa orang kerennya lemper, kroket adalah kuhu. Inilah terjadi. Artinya beradaptasi tadi. Betul. Arti memang welcome to the jungle itu jelas sekali seleksi alam. New normal lagi ya seleksi alam. Normal ya. Nah, teman begini mau. Barang semuanya kan media sudah lah ini gitu nih. Media tuh terbuka lebar sekarang ini ya. Platform lah banyak. Nah, bagiku kalau sama Bangka Belitung ini ya, seluruh Bangka Belitung, kita taruhlah berapa ribu manusia di Bangka Belitung ini. Pada saat ada satu produk yang benar-benar kita utus dan kita bareng-bareng, kurang viral kok. Bisa jadi. Nah, cuma permasalahannya kadang-kadang ada kawan yang berkarya, kadang-kadang
dia nak support pun juga susah. Gitu. Padahal kawan sendiri. Padahal kawan sendiri loh kadang-kadang kayak gitu. Nah, bener lagi pemikiranku seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita ramai-ramai memviralkan barang ini, proses sebentar kok. Iya, gaungnya bakal kedengar. Cepet kok. Iya. Ya itulah memang cara kita berpikir, framing kita berpikir memang sebetulnya tak ada yang salah. Bung Dedek berpikir seperti itu tidak salah juga. Tapi sekali lagi Bung Dedek, seni ini memang welcome to the jungle tadi. Asli murni itu. Siapa yang memang tidak adaptif, hilang. Nah seperti yang Bung Dedek sampaikan barusan bahwa media lah banyak. Nah tinggal kreativitas kita. Iya. Kita bisa. Kawan banyak, Kawan banyak. Iya. Bikin lagu. Apa yang minta tolong? Tolong nyanyi ataupun tolong di-share. Tolong di-share. Itulah enak banyak kawan tadi kan. Tapi itu tadi kan salah satu Bangka Tengah Cikartus sendiri juga ada banyak juga yang share, Bang. Aku pertama kali yang share, aku bangga bener. Aku bangga aku. Walaupun ibaratnya itu bukan daerahku misalnya, tapi tidak pernah merasa itu, Bang. Karena pada saat orang berkarya, aku pikir satu kebanggaan pada saat diapresiasi ke orang. Benar. Bermacam-macam tipikal seniman. Ada yang memang kalau aku memang bukannya somso. Pada saat aku berkarya maka cukuplah aku berkarya. Pada saat pun tak dinikmati orang, tak mengapa. Sudahlah. Okay. Memang di situ. Memang banyak macam karakter orang. Nah, jika dia memang tujuan komersil dia harus laku. Tapi kalau dia memang benar-benar murni berkarya, ya sudah. Dan itu aku buktikan pada saat Bangka Tengah Cikartus, kok bikin baju. Bukan untuk siapa-siapa. Benar. Awal. Karena memang tidak degi kepentinganku terkait dengan karya ini disukai atau tidak. Yang penting aku berkarya plus selesai. Jadi lebih total ya, gitu ya, Bang. Karena memang ada perbedaan antara musisi dan seniman. Kalau musisi cenderung memang dia ada kaitan dengan industri. Tapi jika ingin hidup dari seni ya harus mengindustri. Iya. Biar long term. Masing-masing pelaku beda-beda cara. Beda-beda cara. Dan itu welcome to the jungle lagi. Silakan. Tapi impian kan mungkin produk yang kehasilkan gitu, contoh kayak lagu tuh kepengen atau menjadi satu barangnya jadi barang komersial. Pasti memang. Karena titik kepuasan. Kalau aku bilang bukan bicara masalah duit, bukan. Tapi titik kepuasan seorang seni itu apabila kita punya berkarya dinikmati orang banyak. Betul kalau tua betul. Betul kan? Betul, ada pengakuan. Ada pengakuan publik. Yang nama seniman memang seperti itu. Jadi kalau orang ketemu kayak Ocha nih, Ocha tuh yang penyanyi tuh ataupun pengarang lagu. Itu bangga, Bang. Betul, karena jadi kita terbentuk bahwa labeling ya. Label kita gitu. Pada saat orang bicara Bangka Tengah Cikar lah sudah. Nah, itu tadi. Ocha selesai. Nah, bicara Bangka Tengah unggul, BRH juga. Itu saja ya. Karena memang lagu balik lagi ya. Keluar lagi Bangka Tengah unggul tetap apa visi misi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan lagu tadi. Iya, betul. Iya. Udah soal dia ngomong Bangka Tengah lagi. Udah gitu lah tuh close dia ngomong lagi. Kita angkat lagi saya. Coba lagi sih Roh. Apa yang kita tanyain? Tadi Abang ada nyepet sedikit masalah status pekerjaan ASN. Status pekerjaan betul ASN. Jadi sebagai seniman yang kulihat karya banyak, bagus-bagus, keren-keren dan tidak terplot oleh satu aturan. Nah, apa yang jadi ASN? Nah, ini agak berat nih. ASN ini kan terjadwal semua ini kan. Betul. Dan aku harus berpikir keras nih untuk menjawabnya. Cuman ya kira-kira. Perlu kopi, perlu rokok. Merokok Bang, apa? Kalau misalkan ditanya sebetulnya cita-citaannya apa? Gitu kan. Kerennya jadi apa? Memang cita-cita awal itu memang jadi bisa dikatakan jadi musisi awal. Tapi kan kita melihat kondisi. Kondisi kita tahu nih, kita harus loncat kemana? Plan A, plan B macam. Proses. Jadi ASN-nya jadi batu loncatan maksudnya? Sabar ya. Gue penasaran ceritanya. Nih Bang, ingetin. Nih ada indikasi tadi cabut akar.
Gunung Rumput. Nah, ini jurus. Ada indikasi itu. Nah, itu. Aku cuma ngingetin, Be. Ini jurus paling sakti. Kalau orang lah menguasai jurus ini, nah selesai. Ya dapatnya yang jemput. Jika ingat lah tuh. Oh, benar. Mudah-mudahan putra mendengar. Coba ngomong ke kamera. Nah, kemudian sebetulnya pada saat proses bermusik itu ku juga mengenyam pendidikan, hukum. Memang ku juga. Oh, SH mau? SH, alhamdulillah. Alhamdulillah, sarjana hukum ya. Sarjana hukum. Jangan diartikan yang lain-lain. Kok lah defense duluan? Makanya kok gak bingung. Dia mulai ke defense ya. Naluri. Welcome to the jungle. Kemudian ku coba ke dunia tuh. Pada akhir Allah menentukan lain. Mungkin Abu Diranda ini cocok lah di aparatur sipil negara. Akhirku syukuri, alhamdulillah, bahagia sekali jadi ASN, di mana aku bisa juga berperan, walaupun kecil peranku di pemerintahan, tapi alhamdulillah insyaallah dapat ada manfaat. Itu sebetulnya. Nah, jika ditanya tadi Bung Hendri, ngapain jadi ASN? Itulah tadi itu. Dan ku tidak bisa menjawab ngapain jadi ASN, apakah cita-cita? Tidak. Tetapi mengikuti alur alamiah saja. Allah tentukan di sini. Tapi cara beradaptasi antara maksudnya seniman ini kan bebas, dia bebas. Liar, dia tidak kawan dikekang gitu kan, istilah itu kan. Iya kan, dari segi pemikiran mah. Iya. Dari pemikiran karena jadi bukan apa Hendri ini pula pakai jurus. Nah, emang diajar. TikTok. Keracun kayak. Jadi apa namanya, dengan cara berpikirnya seorang seniman, dengan berpikirannya seorang ASN, bagi kami itulah bertolak belakang loh, jujur baik. Karena ASN dibatasi oleh satu pemikiran. Ya, pada saat kita nak berkarya, satu aturan juga. Ya kan? Tapi kan kalau kita di seniman, ada benar ya, ada benar. Nah, di situ tinggal kemahiran personal, kemahiran personal untuk ngelola itu, ngelola yang tidak sesuai ketika macam mana biar dia menjadi perpaduan yang mantap, perpaduan yang harmoni. Jadi seniman birokrasi. Kalau seniman birokrasi itu adik kawanku tuh. Seniman birokrasi. Oke. Arti prinsip begini, kalau ku mudah saja, seluruh tugas-tugas kepegawaianku, tupoksiku kulaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Kemudian karena memang pekerjaan adalah pekerjaan bidang, kebetulan ku di bagian olahraga. Olahraga. Dan bersandingan dengan studio. Ada studio kami di kantor. Ada di studio bidang kebudayaan. Nah, arti di sela-sela memang aktivitasku agak longgar, tanpa mengabaikan tupoksiku, aku bisa berekspresi di studio band tadi yang di kantor. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pimpinan kami pun tak memberi batasan yang ketat bahwa Ika tidak boleh berkarya di seperti yang penting kami sudah. Artinya seluruh tupoksi berjalan dengan baik dan lancar, serta aturan-aturan kepegawaian di jalan lah. Yang penting tugas dulu, profesional lah. Profesional gitu ya, profesional. Jadi kalau ada proyek seneng ngambil bikin lagu dong. Dia bidang kebudayaan masalah kan, itu kan olahraga dan kebudayaan kan. Tegap. Sampai bila bangka tengah dedek di tino sampai mati bangka tengah dedek di pere banyak tempat yang baca kita pere negeri yang cemane semua ke adik ketawa, adik semuju, adik berbuar,
pesona pulau kita. Tanjung Berikat, Batu Berikat, Gebang Kemilau, Sumur 7 Geseru, siapa bilang Bangka Tengah de Cikar, siapa mati Bangka Tengah de ramai banyak tempat yang pacak kita singgih, negeri yang cemane semua ke adik. Hutan Pelawan, air terjun sadap, jika mangrove munjang, asyik cekek di Amazon, menikat nak makan, ade mikubang, menak yube yang langka, maru kalulot di lubuk. Bangka Tengah Cikar, nek yang cemane ke ade asik. Bangka Tengah Cikar, dijamin ika ketagi, yo main ke kami, gi ke Bangka Tengah. Jadi jangan lupa main gi kami ya. Oke. Mampir. Mantap. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.